Halo semuanya, selamat malam. Saya selaku admin dari Cukong Pumping Indodax. Di kali ini di tanggal 31 Maret saya mulai merekam karena saya sudah mencium bau-bau biris kedepannya untuk Bitcoin dan altcoin. Oke, kita langsung masuk saja dari chart BTC USD Bitfinex. Kalian bisa melihat secara langsung. Benar sih, selama ini emang BTC masih tertopang di support yang sangat kuat yang saya warnai merah ini. Support tersebut memang sangatlah kuat. Setiap kali mengenai garis support, dia selalu mantul. Pertama di 10 Desember dia terbang, lalu turun lagi ke garis support 31 naik ke 58.000, lalu turun lagi ke 43.000 sampai menyentuh ATH all time high di 62.000-an. Oke, kenapa saya mulai curiga Bitcoin akan melakukan bearish atau penurunan kedepannya, terutama orang mengira ini adalah pertanda bullish lagi di garis support yang terakhir. Adalah mereka beranggapan akan melakukan BTC akan melakukan bullish lagi. Tapi menurut saya tidak mungkin. Apakah masih bisa BTC bullish lebih dari 62.000? Ya, kita semua pasti berdoa untuk cryptocurrency akan lebih menjadi baik di atas 62.000 tersebut. Tapi dari hasil analisa dan saya lihat dari secara teknikal, Bitcoin kelihatannya sudah menandakan tanda-tanda untuk bearish. Apa saja tanda-tanda itu? Oke, mari kita lihat. Saya tadi sudah membuka atau membuat menunjukkan beberapa indikator yang sangat bertolak belakang dengan kenaikan BTC yang dimulai dari 10 Desember tersebut hingga 31 Maret ini. Yang sering kita sebut adalah bearish divergence. Apa itu bearish divergence? Bearish divergence adalah price yang selalu naik dari setiap bagian, dari tanggal 12 naik kembali, tanggal 25 sampai Februari naik lagi, 28 Februari sampai 31 Maret setiap bulannya itu mengalami kenaikan. Tapi indikator menunjukkan hal yang berbeda atau kebalikan dari kenaikan price BTC USD, di mana dapat dilihat pertama indikator MACD itu mengalami penurunan. Indikator itu selalu menurun dari setiap bulannya. Ini adalah tanda-tanda bearish divergence. Itu adalah tanda yang pertama, adalah indikator dari MACD. Yang kedua, kalian bisa lihat dari indikator RSI. Kalian juga bisa melihat di sini indikator pun menunjukkan adanya penurunan di setiap bulannya. Desember, Januari mulai turun, indikatornya mulai turun, Februari juga mulai turun performanya, sampai hingga bulan Maret. Apakah ini selalu dapat dikatakan kedepannya akan BTC akan mulai menurun mengikuti indikator MACD maupun RSI? Kemungkinan besar saya sih berbayangan akan menurun kedepannya. Apabila kalian ingin mengetahui apa itu bearish divergence, kalian bisa melihat dari pattern atau divergence sheet tersebut. Dapat dilihat di sini adalah contoh adalah regular divergence bearish, di mana price setiap bulan atau setiap time frame itu mengalami kenaikan, tapi indikator itu mengalami penurunan. Selayaknya chart ini, teman-teman. Chart ini bisa dilihat price selalu naik all time high terus, dari yang pertama 40.000, 50.000 hingga 60.000. Naik terus. Tapi
Di satu sisi indikator mengalami penurunan. Ini ada yang disebut bearish divergence. Oke, hal apa yang perlu dilakukan ketika melihat indikator sudah mulai menunjukkan tanda bearish? Kalau saran dari saya, kalian selagi masih profit, juallah secara bertahap. Jangan jual all in. Juallah secara bertahap. Pertama, kalian juga bisa menjual di area sekarang, tanggal 31 Maret ini jam 8 malam saya record. Ini adalah area yang cukup baik untuk melakukan selling. Kenapa? Pertama, di sini adalah adanya resistansi di sekitar 58.000. Ini adalah resistansi. Kalian sangat bagus untuk malam ini menjual. Setelah itu kemungkinan Bitcoin akan testing ke area support yang garis merah ini. Akan testing di area sini. Kemungkinan besar apabila support tersebut hancur atau breakout, Bitcoin pasti akan merosot lagi ke area 44.000, lalu up lagi karena pasti terjadinya oversold, lalu naik dan akan melanjutkan tren menurun. Indikator menunjukkan arti seperti itu. Tapi kita tidak tahu bagaimanakah pasar menyikapi hal tersebut. Bisa saja market masih ingin bullish. Masih banyak orang-orang yang ingin membeli cryptocurrency. Jadi cryptocurrency tidak terbendung untuk melakukan kenaikan. Seperti ini. Tapi ini berpeluang kecil sekali menurut saya. Karena indikator sudah sedikit menunjukkan adanya bearish. Oke, ini adalah spekulasi saya, analisa dari saya. Semua kembali lagi ke trader masing-masing. Kalian masih percaya indikator atau masih percaya dengan price yang selalu naik di setiap time frame-nya? Oke, sekian dari saya, admin dari Cukeng Pumping Indodax. Apabila kalian ingin berminat join, semuanya gratis di sini. Saya di sana selaku admin memberikan beberapa signal koin, signal pumping, sharing information, sharing profit voucher. Apabila kalian tertarik, silahkan join, semua gratis. Saya tidak membuka channel berbayar dan saya tidak membuka kelas-kelas apapun. Maupun itu premium, tidak membuka sama sekali. Ingat, semua gratis. Kalian mau subscribe di channel ini silahkan, tidak silahkan, semua ada di keputusan kalian seperti kalian mengambil profit, baik melakukan jual dan beli dalam trading. Salam profit semuanya, salam trader.